warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMK Al Ihsan Batu Jajar. Untuk materi hari ini, pengenalan lingkungan sekolah yaitu sekolah ramah anak. Pertama-tama, Ibu perkenalkan dulu, saya Dian Widyaningsih, guru bahasa daerah dan mulok di SMK Al Ihsan Batu Jajar. Apa itu sekolah ramah anak? Ada yang sudah tahu sekolah ramah anak? Nah, di sini ada latar belakangnya. Ada kebijakan, ada kondisi sekolah dan kelembagaannya. Kenapa melatar belakangi terbentuknya sekolah ramah anak? Yaitu di sini ada sepertiga waktu anak berada di sekolah dan keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, Indonesia rawan bencana, dan lain-lain. Dan masih tingginya angka kekerasan dan perilaku salah di sekolah. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi dari kondisi sekolah. Sedangkan dari kelembagaan, adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam SRA. SRA merupakan salah satu indikator penting dalam KLA. Nah, dengan konsep sekolah ramah anak, kita mencegah kekerasan dan sekolah ramah anak, yaitu dengan cara bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Bersih di sini itu menciptakan sekolah yang bersih, bebas dari polusi udara dan polusi lingkungan. Aman, aman dari lingkungan masyarakat, aman dari rawan bencana, dan ramah. Ramah di sini jadi setiap anggota sekolah atau warga sekolah saling bertegur sapa dan saling menyapa. Indah, indah di sini sekolahnya dipandang menarik, indah dan inklusif. Inklusif di sini sekolah bisa menerima siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Contohnya ada siswa yang menggunakan kursi roda. Itu diterima dengan baik di sekolah. Dan selanjutnya sehat. Sehat di sini sekolah wajib menyediakan makanan yang sehat dan bersih, baik di koperasi maupun di kantinnya. Dan selanjutnya asri. Asri sekolah menciptakan suasana yang asri, banyak bunga-bunga, pepohonan, tempat yang nyaman. Yang terakhir nyaman, yaitu nyaman diciptakan dari diri kita sendiri. Kalau kitanya tidak nyaman untuk bersekolah, sebagus apapun gedung sekolah kita, pasti tidak akan nyaman, tidak akan betah. Di kenyamanan diciptakan dari diri kita sendiri, ya. Selanjutnya, konsep sekolah ramah anak. Kebijakan SRA, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih hak anak dan SRA, sarana dan prasarana yang ramah anak, partisipasi anak, dan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder, dan alumni. Kenapa harus ada alumni, harus ada orang tua, harus ada lembaga masyarakat, dan dunia usaha? Ini karena orang tua salah satu faktor pendorong terciptanya sekolah ramah anak, yaitu dukungan dari orang tua untuk anaknya bersekolah. Lembaga masyarakat, lingkungan masyarakat menciptakan sekolah yang ramah anak. Contoh, di lingkungan sekitar sekolah kita, misalkan tidak ada yang namanya lingkungan yang pemabok semuanya. Enggak, kita mencari tempat yang nyaman untuk sekolah. Dan dunia usaha. Dunia usaha di sini yaitu berhubungan dengan sekolah ramah anak, itu untuk menciptakan peluang kerja nanti entah waktu PKL atau dulu sekolah. Nah, itu kita ada hubungan studi dengan udah ada MOU-nya dengan dunia usaha. Nanti dimudahkan lah untuk bekerjanya.
Nah, yang terakhir ada alumni. Alumni di sini sangat penting karena untuk timbal balik, istilahnya tolak ukur atau sharing pengalaman kepada adik-adiknya. Saya lulus dari sekolah, saya bisa kerja, saya bisa kuliah, saya bisa kerja di mana, di sini atau di sana. Nah, kuliah ini bisa semuanya. Lulusan SMK Alisan bisa kerja di mana aja, bisa kuliah apa saja, mau jadi polisi, mau jadi TNI, boleh, bisa. Pokoknya SMK Alisan mencetak siswa berprestasi, insya Allah. Nah, dengan mewujudkan sekolah ramah anak, hal yang harus dihindari itu tuh, yaitu yang pertama, gambar pertama yang kuning, mencegah kekerasan atau bullying di sekolah. Nah, ini kekerasan nih, suka dipalak nih, yang gambar yang warna kuning itu proses pemalakan si anak dan dua temannya. Yang gambar yang biru, bullying nih, si anak sering dihina, sering diejek oleh teman-temannya, sehingga anak itu menjadi minder. Dan yang ketiga, itu gambar yang warna hijau, merupakan gambar palak nih. Ini contohnya, ada yang suka malak di sekolah. Ini contohnya, ini harus dilaporkan nih, malak adik kelasnya atau malak teman yang lebih kecil tingkatannya. Nah, yang ini, yang gambar warna merah itu kekerasan tawuran antar sekolah. Nah, itu harus dihindari. Nah, ini mewujudkan sekolah ramah anak itu untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga peserta didik dalam hal ini, anak-anak, khususnya dapat secara aktif dan mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual atau keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang akan berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung dengan semua pihak. Salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, maupun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Nah, sekilas mengenai materi sekolah ramah anak di SMK Alisan Batu Jajar. Semoga kalian merasa nyaman sekolah di SMK Alisan Batu Jajar. Mohon bersabar dulu, sekolahnya di rumah dulu, semangatnya di rumah dulu, rajinnya ditingkatkan ya. Terima kasih. Tetap jaga prokes kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.